Oke, jadi untuk resusitasi ini adalah usaha untuk mengembalikan keseimbangannya. Keseimbangan apa dulu ya? Semuanya. Berarti keseimbangan dimulai dari kebutuhan oksigen, kemudian kebutuhan cairan, kebutuhan darah ya utamanya, dan juga untuk melakukan proses ekskresi dari hasil-hasil ventilasi ya, seperti itu. Nah, kalau dalam kaitannya dengan resusitasi cairan, berarti ini hubungannya adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Nah, mungkin yang perlu diingat kembali, ya kira-kira apa sih yang menjadi tujuan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Yang penting pada hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis cairan dan terapi intravena, serta bagaimana resusitasi cairan dari perspektif perawatan. Karena kita juga sebagai perawat harusnya bisa untuk memantau kebutuhan cairan pasien dan juga memperhatikan keseimbangan cairan pasien. Oke, jadi ini yang perlu kita pahami dulu ya. Sebentar, coba saya. Oke, jadi di sini untuk resusitasi cairan atau terapi cairan ini sebenarnya ada dua tujuan besar ya. Tujuan pertama adalah untuk resusitasi, untuk penggantian. Yang kedua adalah untuk maintenance atau untuk pemeliharaan. Nah, sekarang yang pertama dulu untuk resusitasi cairan ini ada dua jenisnya. Ada untuk kristaloid atau juga ada yang namanya koloid. Nah, ini untuk yang kristaloid kita ketahui sendiri ada banyak sekali jenisnya ya. Ada yang bersifat isotonis ya, hipertonis dan hipotonis. Ini isinya juga ada yang terisi dengan cairan air ya utamanya, ada juga yang terisi dengan elektrolit ya, seperti kayak natrium, kemudian kalium serta klorida. Kemudian yang kedua ada koloid. Nah, kalau koloid ini adalah cairan yang bersifat hipertonis. Misalnya ada gelatin ya, ada gelatin, kemudian juga ada darah dan juga albumin ya. Nah, ini tujuannya untuk resusitasi seperti apa? Nah, kalau resusitasi ini tujuannya adalah untuk menggantikan kehilangan cairan yang bersifat akut. Contohnya adalah untuk perdarahan, dan juga untuk pada pasiennya kehilangan dari kapsul intestinal, ya, misalnya karena dia diare atau muntah-muntah, dan juga pada pasien yang mengalami kehilangan kompartemen cairan ketiga, misalnya pada pasien yang luka bakar. Kemudian yang kedua adalah untuk maintenance atau untuk penggantian cairan yang bersifat pemeliharaan. Nah, ini misalnya pada pasien-pasien yang mungkin dia tidak membutuhkan cairan tambahan, tapi dia membutuhkan cairan untuk pemeliharaan. Ya. Oke, kalau misalnya dia nggak bisa join, nggak apa-apa, nanti akan saya upload di YouTube. Jadi silakan kalian ikuti dari sana aja untuk kuliahnya ya. Kemudian untuk yang maintenance ini ada dua jenis ya, ada yang bersifat untuk elektrolit dan juga untuk pemberian nutrisi. Ini juga yang nutrisi akan kita bahas nanti ya, berhubungan dengan kebutuhan nutrisi pada pasien yang sakit kritis. Nah, ini untuk yang elektrolit, untuk maintenance di sini, ini tujuannya adalah untuk yang pertama menggantikan kehilangan cairan bersifat normal. Ya, ini misalnya pada pasien sehari-hari ya, misalnya pada pasien dengan tipes, pada pasien dengan diabetes, dan pokoknya semua pasien membutuhkan cairan tambahan, utamanya karena dia ada peningkatan IWL. Nah, IWL ini kita ketahui dia adalah insensible water loss atau kehilangan cairan yang tidak dirasakan. Dan juga dari urin dan dari feses. Yang kedua untuk dukungan nutrisi, misalnya pada pasien yang tidak mampu makan secara oral, nanti kita bisa memberikan makanan melalui nasogastrik tube atau NGT. Sebentar. Adik. Ini lah, Fadilan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau mungkin mau didiskusikan untuk terapi cara sendiri? Silakan. Jelas? Oke, Bu. Jelas, Bu. Oke, kemudian berikutnya. Nah, ini untuk definisinya ya, ini adalah terapi cairan yang diberikan dalam waktu yang singkat, jadi bisa jadi nanti diberikan dalam jangka waktu
tiap 30 menit atau mungkin tiap 1 jam atau mungkin tiap 6 jam. Jadi ini memang diberikan dalam waktu yang singkat untuk mengatasi gangguan yang bersifat akut yang dalam waktu singkat dapat menyebabkan kematian. Nah, jadi ini kalau misalnya tidak kita berikan secara cepat, takutnya nanti pasien mengalami dehidrasi atau mungkin bahkan bisa berdampak pada kegagalan multi organ. Nah, ini kalau misalnya kita ada di ruang-ruang tertentu, ya misalnya di IGD atau di ICU, cara ini juga memegang peranan penting, ya utamanya juga karena manusia merupakan makhluk hidup yang sekitar 60% dari komposisi tubuhnya adalah cairan. Jadi kalau misalnya cairan ini kurang atau mungkin ada kehilangan dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat, ini akan dapat sangat membahayakan kehidupannya. Oke, kemudian ini untuk jenisnya ada yang tadi saya katakan ada yang kristaloid ya, contohnya ada cairan isotonis, hipotonis dan hipertonik. Nah, ini kalau cairan seperti ini dia tidak mengandung partikel onkotik dan karena itu tidak terbatas dalam ruang intravaskular. Jadi dia dapat masuk ke dalam intravaskular dan interstisial. Kemudian untuk yang koloid ini ada jenisnya misalnya darah, ya albumin, gelatin, dan sebagainya ya. Ini adalah cairan yang mengandung partikel onkotik. Partikel onkotik itu maksudnya adalah cairan yang dapat mengikat komponen yang dapat mengikat cairan. Jadi dia dapat mengikat, mempertahankan cairan supaya tetap ada di dalam intravaskuler. Nah, nanti dia akibatnya dia tidak akan mengalami kebocoran ke ruang ketiga. Kemudian nanti untuk cairan ini dapat tinggal terutama dalam ruang intravaskuler. Jadi dia akan tetap berada di dalam pembuluh darah, tidak bisa kemana-mana lagi ya. Kemudian untuk darah dan produk darah ini merupakan cairan yang memiliki tekanan onkotik terbesar karena dia proteinnya juga besar. Kemudian ini untuk contoh dari cara-cara yang berdasarkan kepekatannya ya. Ini pertama ada cairan isotonis. Nah ini misalnya ada cairan normal salin yang kita kenal sebagai NS ya. Nah itu isinya adalah natrium klorida 0,9%. Ya, kemudian ada RA atau ringar asetat atau kita kenal sebagai asering. Kemudian ada RL atau ringar laktat. Kemudian berikutnya ada hipotonis. Nah, untuk cairan hipotonis ini dia memiliki memiliki larutan yang lebih sedikit daripada cairannya. Jadi dia zat larutnya lebih sedikit daripada plasmanya. Jadi ini contohnya adalah air ya. Kalau air yang kita minum dia sifatnya ya cairan yang bersifat hipotonis atau memang isinya lebih sedikit daripada pelarutnya ya. Kemudian ada yang kita kenal sebagai setengah NS atau untuk rumus kimianya adalah 0,45% NaCl dan juga D5W atau dextrose 5% dalam air. Kemudian nah ini kalau misalnya cairan hipotonis ini nanti dia sifatnya adalah untuk mengirimkan cairan keluar intravaskular. Jadi nanti dia akan yang tersisa dalam pembuluh darah hanya zat larutnya saja. Sementara zat pelarutnya atau airnya akan lolos masuk ke dalam ruang-ruang ekstravaskuler. Ya. Kemudian untuk yang hipertonis sendiri ini adalah cairan yang memiliki zat larut lebih banyak daripada plasmanya. Misalnya adalah D5NS ya atau mungkin dextrosa 5% dalam normal salin. Kemudian cairan salin, cairan garam 3%. Kemudian D5 dalam RL serta cairan-cairan yang bersifat koloid. Tadi ya ada albumin, ada darah serta ada gelatin. Kemudian ini untuk contoh perubahannya dalam kompartemen selama proses infus ya. Ini untuk kompartemennya ada intravaskuler, interstisial, dan intraseluler. Nah, kalau pada cairan hipertonis, dia akan paling banyak di dalam ruangan intraseluler. Kemudian kalau isotonis sendiri, dia akan paling banyak di ruangan interstisial, jadi dia bisa masuk ke dalam ruang-ruang seperti kayak di ruang kompartemen ketiga ya. Kemudian koloid, dia akan paling banyak di intravaskuler, jadi dia akan mempertahankan cairan di dalam intravaskuler atau di dalam pembuluh darah. Nah, kemudian ini untuk kompartemennya, ya kalau misalnya yang diberikan adalah ini contohnya adalah pada pasien dengan distribusi normal cairannya. Nah, ini kalau kita ketahui secara umum manusia terdiri dari 60% cairannya dari total berat badannya. Nah, kalau pada pasien dengan kondisi seperti itu, paling banyak cairan itu ada di dalam intrasel. Sementara sisanya ada di interstisial dan intravaskuler. Nah, ini kalau misalnya yang pada kondisi yang normal.
Nah, kalau pada pasien dengan kondisi yang diare, yang paling banyak nanti dia ada di ruang interstisil, beda ya dengan yang tadi. Karena nanti intraselnya dia akan mengalami dehidrasi. Cairan tubuh yang akan dipertahankan yang ada di dalam interstisil untuk mempertahankan kondisi hemodinamik yang tetap stabil ya. Sementara intravaskularnya akan kekurangan air. Makanya nanti kalau misalnya kita menemukan pasien-pasien dengan kondisi diare ya, maka nanti kita akan menemukan pembuluh darahnya itu kurang terhadap air. Jadi yang kita kenal juga dengan pembuluh darahnya mengalami kolaps atau dia kopong ya istilahnya, pembuluh darahnya nggak ada isinya. Kemudian kalau pada pasien dengan yang sakit kritis, yang paling banyak ada di ruang interstisil malahan. Cairan yang ada di dalam intrasal dan intravaskular akan ditarik masuk ke dalam ruang ketiga. Ini terjadi akibat adanya penurunan tekanan onkotik yang pertama. Tadi kalau terjadi penurunan tekanan onkotik artinya pembuluh darah itu akan loss ya, dia akan gampang dilewati oleh cairan sehingga nanti cairan itu akan bebas keluar masuk ke dalam sel. Nah, ini untuk terapinya maka kita bisa memberikan cairan yang bersifat isotonis. Nah, ini contohnya ada ringar asering ya. Kemudian ada ringar lata dan normal salin. Nah, ini gunanya adalah untuk menggantikan cairan yang bersifat kehilangan akut ya, atau misalnya ada perdarahan atau mungkin dia ada bleeding, ada diare ya, atau mungkin muntah-muntah yang bersifat abnormal. Nah, ini kalau kita masukkan cairan bersifat isotonis nanti yang paling banyak akan masuk ke dalam ruangan intraseluler ya. Jadi sini jadi dari plasma hanya 200 cc saja. Nah, ini jika yang dimasukkan ada 1 liter, maka nanti plasmanya akan kemasukan 200 cc. Kemudian untuk interstisilnya 800 cc dan nanti sisanya akan ke arah intraseluler. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekstraseluler fluid-nya atau meningkatkan cairan yang dari luar selnya. Kemudian kalau yang bersifat hipotonis misalnya adalah dextrosa 5% ya. Ini tujuannya adalah untuk menggantikan kehilangan yang bersifat normal, misalnya dari IWL sama urin. Nah, ini kalau seperti itu, maka yang diarahkan adalah pasien ini akan mendapatkan cairan yang paling banyak di intraselulernya. Jadi dari plasmanya akan lewat 85 cc saja, kemudian interstisilnya 200 cc saja, kemudian yang intraseluler akan mendapatkan paling banyak ya, yaitu sekitar 600 cc atau mungkin sekitar 60%-nya dari total kebutuhan yang ada di saat itu. Nah, untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan intraseluler daripada yang ekstraseluler. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam intrasel akan dipertahankan lebih tinggi daripada yang ekstrasel. Kemudian kalau yang koloid, nah koloid ini contohnya adalah yang HES ya, atau mungkin bersifat dia yang tadi untuk meningkatkan tekanan onkotik ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan cairan supaya tetap ada di dalam plasma. Plasma itu adalah yang ada di dalam intravaskuler atau di dalam pembuluh darah. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempertahankan tekanan darah ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau melakukan resusitasi, memang tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan cairan dulu. Jadi poin pertama adalah kita mempertahankan cairan dengan cara memberikan cairan bersifat isotonis dulu tadi ya, untuk biar mengisi yang interstisil dulu diisi. Kemudian setelah diisi kita baru bisa meningkatkan dengan cara memberikan cairan koloid. Oke, ini untuk prinsip dasarnya kita akan menggantikan dulu ya. Jadi untuk menggantikan ini yang diberikan adalah tadi bersifat yang kristaloid dulu. Misalnya adalah NS, kemudian RL dan asering. Nah, ini saya diberikan pada pasien dengan abnormal loss, kemudian ongoing loss serta pasien-pasien dengan shock. Kemudian untuk yang bersifat maintenance kita bisa berikan melalui IWL atau urinnya. Kalau IWL ini berarti tadi ya yang bisa yang keluar melalui keringat, kemudian keluar melalui hipersalivasi, pasien dengan demam itu bisa diberikan dengan komposisi untuk maintenance. Kemudian untuk repair atau untuk perbaikan, misalnya pada pasien dengan gangguan keseimbangan asam basa atau pasien dengan gangguan keseimbangan elektrolit. Yang ini kita berikan hanya komponennya saja, misalnya diberikan kayak NaCl 3% tadi atau mungkin pasien dengan MGS4 dan sebagainya, tergantung dia mengalami gangguan yang seperti apa. Nah, ini untuk contohnya ya. Nah, kalau untuk resusitasi maka kita memerlukan estimasi dulu ya. Estimasi berapa kira-kira cairan yang hilang.
Nah, kalau seperti itu kita bisa menggunakan rumusnya EWL ini. Kalau misalnya untuk maintenance kita menggunakan yang IWL ini. Ini untuk rumusnya IWL adalah 10 cc per kilogram berat badan. Kemudian untuk output urin, ini rumusnya ya setengah cc sampai 1 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Jadi misalnya pasien ini dia memiliki BP 50 kg. Maka IWL-nya adalah 50 dikali 10 cc, sehingga dia adalah satu hari IWL-nya adalah 500 cc. Kemudian output urinnya berapa? Nah, ini perkiraannya adalah output urin kita ambil yang setengah saja ya. Kita ambil yang setengah, kemudian untuk setengah cc dikali dengan 50 kg berat badan dikali dengan 24 jam, maka ketemu sekitar 4.800 cc. IWL-nya tadi ya, setengah cc, sebentar ini ada yang salah. Setengah dikali 50. Berarti ketemu berapa? 25 kali 24. 25 dikali 24 sama dengan 600 cc. Oh, kok kurang ya? Pakai satu aja, wes. Berarti sekitar 1.200 ya. Maksimal kebutuhan maksimal outputnya adalah sekitar 1.200. Sehingga nanti kebutuhan output pasien adalah 1.700. Bagi 2 nanti 1.700, 1.000 cc lewat PO, 500-nya lewat IV. Jadi gini nanti formulasinya ya. Nanti lihat nak. Jadi nanti kalau misalnya kita ada di ruang ICU, kita penting sekali untuk mau mengetahui keseimbangan cairan pasien. Nah, keseimbangan cairan itu didapatkan nilainya dari input sama output. Nah, untuk input dari mana? Input itu berasal dari masukan per oral, yang intake oral, misalnya dia minum, dia makan makanan yang dengan kuah, itu adalah inputnya. Kemudian outputnya dari mana? Kalau output berarti didapatkan dari urin pasien, IWL, kemudian kalau misalnya dia ada diare, silakan ditambahkan juga dengan diare. Kok ya? Sebentar ya, nanti diganti mama. Jadi nanti kalau misalnya pasien ini masih sadar, maka kita bisa memberikan kebutuhan cairannya dibagi antara per oral dengan intravena. Jadi nanti diberikan misalnya 1 liter diberikan lewat minum atau mungkin lewat lewat NGT ya. Kemudian 700 cc-nya melewati intravenanya. Untuk intravena ini tergantung formulasinya, apakah mau diberikan lewat apa namanya yang krisaloid atau mungkin yang lewat yang koloid. Ini tergantung kebutuhan dari cairan pasiennya sendiri. Bentar nak ya. Oke, kemudian ini untuk yang koloid, nah ini gunanya adalah yang pertama untuk meningkatkan cardiac output ya, jadi dengan dipertahankannya cairan dalam tubuh pasien sehingga nanti cairan itu dapat mempertahankan keseimbangan dari detak jantungnya. Jadi yang masuk dengan yang keluar dari jantungnya dia akan tetap dipertahankan seimbang. Kemudian dampaknya adalah dengan cardiac output seimbang maka nanti volume darah juga dapat meningkatnya. Kemudian mengembalikan aliran darah regional pada yang mengalami hipovolemik, utamanya dia akan seperti kayak ada yang mengikat itu ya untuk mempertahankan supaya tetap ada cairan di dalam daerah yang mengalami hipovolemik. Kemudian berikutnya menurunkan viskositasnya. Jadi darah yang sangat pekat ya akan diturunkan kepekatannya dengan pemberian cairan koloid. Kemudian untuk yang kristaloid sendiri, nah ini dampaknya adalah bisa menyebabkan yang namanya edema interstisial tadi ya. Karena memang cairan-cairan bersifat kristaloid itu dia akan diarahkan masuk ke dalam ruangan interstisial, sehingga nanti kalau kita tidak melakukan pemantauan dengan baik, maka cairan tersebut akan tertumpuk ya di dalam ruangan interstisial, sehingga nanti lama-lama akan mengalami kematian sel akibat penumpukan cairan tersebut. Kemudian berikutnya ada edema otak, ya ini juga sama karena otak juga merupakan ruangan interstisial dari
tubuh kita. Ya. Kalau saya tidak dipertahankan pemantauannya, takutnya nanti otak juga bisa mengalami edema. Kemudian juga jantung ya, ini karena ada peningkatan preload sehingga nanti penurunan fungsi sehingga dapat menyebabkan penurunan dari cardiac output-nya juga. Karena jantung kelebihan beban ya. Awalnya mungkin secara normal jantung itu dia membutuhkan 10 contohnya ya. Misalnya dia membutuhkan 10 bagian dari darah. Kemudian karena dia mengalami perdarahan sehingga kita memasukkan cairan sebanyak 5. Berarti kan akan ketambahan. 10 dikurangi perdarahannya misalnya 2. Kemudian jadikan 8 yang kemudian kita masukkan cairan sebanyak 5. Nah, itu berarti juga jantung membutuhkan waktu untuk melakukan kompensasi sehingga dampaknya jantung akan lebih cepat detaknya sehingga nanti lama-lama juga mengalami penurunan fungsi dari jantungnya. Untuk paru juga sama, penurunan fungsi oksigenasi karena adanya peningkatan dari pertama tadi ada kadar oksigen meningkat sehingga nanti lama-kelamaan fungsi oksigen juga akan mengalami penurunan karena pertukarannya akan semakin cepat ya, sehingga nanti oksigen akan terbatas ada di dalam paru-paru. Nah, kemudian kapan kita memilih krisalit dan koloid? Nah, ini kalau misalnya krisalit sendiri, ikuti dulu prinsip dasar fisiologisnya yang telah mapan. Jadi, memang untuk pilihan utamanya kalau mengalami resusitasi, berarti yang kita pilih adalah yang krisalit dahulu. Kalau krisalit sudah masuk, sudah terisi, baru kita masukkan yang koloid. Kemudian, jangan lupa yang terakhir ini yang untuk mempertahankan kadar Hb, karena memang kalau utamanya pada pasien-pasien dengan perdarahan. Nah, ini karena biasanya kita memang fokusnya adalah untuk meningkatkan cairan dulu. Nah, kita lupa kalau darah itu juga isinya bukan hanya air, tapi juga ada hemoglobin, ada oksigen, sehingga nanti pasien-pasien yang kebanyakan diberikan cairan banyak itu, dia hanya diisi air, tapi juga darahnya lupa nggak diisi. Akibatnya pasien mengalami anemia karena Hb-nya tidak cukup. Nah, ini untuk peran kita bagaimana? Pengkajian dulu ya. Biasanya ya kita harus mengkaji dulu kira-kira apakah ada pasiennya apakah mengalami gangguan fisiologisnya sehingga dia memerlukan tambahan cairan. Kalau misalnya ada, berarti kita bisa menghitung rumusnya dulu. Dan itu berdasarkan kebutuhan cairannya atau estimasi kehilangan cairannya dulu. Kemudian dari pengkajian tersebut nanti kita dapat menjawab 2 pertanyaan. Apakah oksigenasi darah itu sudah adekuat? Nah, ini bagaimana cara ngeceknya? Dengan mengecek saturasi oksigen. Nah, saturasinya kita cek menggunakan oximetri. Kalau dia di atas 95% berarti sudah adekuat. Kemudian yang kedua, apakah aliran darah ke organ itu sudah cukup? Nah, ini kita bisa dari mana? Lihat dulu organ apa yang kita tuju. Kalau misalnya kita lihatnya untuk ginjal, berarti yang kita lihat adalah output urinnya. Jadi balik lagi kepada output urin tadi ya, rumusnya adalah 1,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau misalnya pasien itu menghasilkan urin sebanyak 300 cc dalam 24 jam, berarti kan kurang ya. Harusnya kalau BB-nya tadi 500, berarti minimal dia menghasilkan sekitar 600 cc dalam 24 jam. Kemudian untuk pengkajian klinisnya, jangan lupa selalu kita mengkaji ABC-nya dulu. Bagaimana jalan nafasnya, bagaimana nafasnya, apakah ada tambahan suara setelah kita memberikan cairan. Kalau misalnya kita mendengarkan ada suara tambahan nafas setelah kita berikan cairan, misalnya ada ronki gitu ya, berarti pasien ini istilahnya dia kerendam cairan karena terlalu banyak cairan yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu berarti harus kita kurangi dulu, jangan sampai paru-paru kerendam cairan karena kita merojok terlalu banyak cairan. Kemudian yang ketiga, apakah sirkulasi adekuat? Yang paling gampang kita raba adalah denyutnya dulu, denyutnya di perifer, kemudian cek perfusinya, apakah hangat dan kering. Kalau perfusinya masih basah, berarti dia masih dalam kondisi shock ya. Jangan sampai pasien masih dalam kondisi shock meskipun kita sudah berikan cairan. Kemudian berikutnya apakah terjadi volume defisit? Nah ini apakah yang paling gampang kita cek melalui perfusi tadi ya. Nah, kalau perfusi berarti kita bisa meraba kulitnya. Apakah teraba dingin, basah, dan pucat? Kalau misalnya iya, berarti masih ada volume defisit. Kemudian bagaimana dengan kesadarannya? Kalau dia apatis atau mungkin dia mulai dengan somnolen, berarti ya ini sudah mengalami volume defisit karena volume darah yang mencapai otak itu sudah berkurang ya. Kemudian untuk tekanan darah, bagaimana? Apakah sistolnya kurang dari 90 atau mungkin menurun sebanyak 50 meter merkuri dari yang semula? Misalnya ada, berarti sudah mengalami volume defisit. Kemudian gangguan mental, kalau gangguan mental mungkin dia lebih berat ya, nanti karena kita perlu ada edukasi dengan keluarga, kemudian juga karena memang biasanya pada pasien dengan gangguan mental itu dia memang menolak makan, menolak minum, sehingga nanti untuk kebutuhannya akan sangat lebih besar ya, karena memang dia dengan gangguan mental itu dia
mungkin perlu tindakan yang lebih komprehensif ya. Kemudian kalau misalnya urinnya kurang dari setengah cc, berarti memang sudah mengalami volume defisit. Makanya perlu sekali kita mengecek urin pasien. Kemudian cek nilai laboratoriumnya. Nah, kalau laboratorium itu yang perlu kita cek adalah darah ya. Untuk darah itu komponen darah lengkapnya. Apakah ada penurunan hemoglobin? Kalau misalnya dia ada, berarti apa namanya? Peredaran darah itu sangat masif ya. Kemudian elektrolit, nah misalnya ada penurunan elektrolit akibat dia mual muntah, berarti perlu kita koreksi juga untuk keseimbangan elektrolitnya. Kemudian faktor koagulasi ini juga jelas ya, kalau faktor koagulasi ini karena ini juga perlunya adalah untuk evaluasi, karena memang biasanya pada pasien dengan kondisi perdarahan, kita berikan cairan yang banyak, kemudian kita tidak memberikan tambahan komponen darah tadi, yang sama seperti hemoglobin tadi ya, berarti dia memerlukan tambahan faktor koagulasi untuk mempertahankan hemodinamik pasien tadi. Kemudian analisis gas darahnya ini juga penting ya, karena untuk mempertahankan oksigenasi, paling gampangnya kita mengecek GDA, untuk mengetahui apakah dia benar-benar adekuat oksigenasi dalam sirkulasi perifer. Nah, ini untuk yang tadi ya, ada estimasi kehilangan cairan. Nah, kita bisa menggunakan tabel ini. Kalau misalnya dia kehilangan cairannya, ini ada yang kurang ya tabelnya. Oh, sudah. Adik. Kalau misalnya dia mengalami kehilangan shock hemoragi yang bersifat ringan ya seperti ini, berarti dia perkiraan kehilangan cairannya di sekitar 1 liter. Nah, ini untuk kebutuhan cairannya sekitar 1000 cc juga, berarti perlu diberikan tambahan cairan sebanyak 2 flash ya. Bentar nak ya. Kemudian intervensi bagaimana ya, kembali lagi pada RW, berarti sirkulasi dan fluid challenge-nya. Nah, untuk RW, kalau RW-nya berarti ya perlu kita cek dulu apakah ada kesulitan untuk memasukkan udara, apakah ada sumbatan pada jalan nafas. Kemudian kita cek breathing-nya yang tadi ya, apakah ada kesulitan bernafas, bagaimana dengan saturasi oksigennya. Kemudian untuk sirkulasi kita bisa memberikan posisi shock dan juga menggantikan kehilangan cairan serta menghilangkan proses perdarahan aktif pasien. Misalnya kita bisa memberikan pembatuan tekan supaya nanti tidak terlalu banyak darah yang keluar dari tubuh pasien. Nah, ini untuk posisi shock ya, kita bisa meninggikan kaki ya, atau mungkin kita bisa meninggikan tangan. Nah, ini namanya autotransfusi. Kalau ini dilakukan maka kita bisa meningkatkan transfusi ke darah kembali ke dalam jantung sebanyak 500 cc. Kemudian ini pada pasien dengan hemoragi ya, usahakan berikan dulu oksigen ya, jangan sampai kita lupa untuk oksigennya. Kemudian posisi shock jangan lupa ya seperti tadi. Kemudian kita perlu memasangkan infus dengan kateter yang besar. Nah, ini misalnya nomor 14 atau mungkin nomor 16. Ini untuk jaga-jaga kalau misalnya nanti kita memerlukan memberikan transfusi darah. Kemudian ambil sampel darah untuk memberikan nanti transfusi ya jika diperlukan. Dan juga langsung berikan ring relatas banyak 1000 cc. Nah, ini setelah itu kita perhatikan jika perfusi sudah membaik, maka kita bisa memperlambat ya pemberian resusitasi. Berarti kita bisa mempertahankan supaya dalam kondisi yang maintenance. Nah, tapi jika sudah masuk dalam 1000 cc ini masih perfusi masih jelek, nah berarti kita bisa menambahkan RL sampai 3-4 kalinya. Kemudian jika perlu tambahkan berikan darah. Nah, ini untuk teknik pemberian cairannya ya. Ini pada pasien dengan perkiraan berat badan 60 kg. Berarti kita bisa estimasi untuk perkiraan kehilangan cairannya ada kebutuhan cairannya ada 70 cc. Berarti dia sekitar 4.200 cc kebutuhannya. Untuk perkiraan kehilangan cairannya ya, estimated blood volume-nya. Untuk perkiraan kehilangan cairannya ini sekitar berapa persen dari EBV. Jadi misalnya dia 15%-nya berarti kebutuhannya adalah sekitar 600 cc. Yang diinfus sekitar 1.200 sampai 2.000 cc. Jadi di sini yang perlu kita cek adalah pertama adalah tekanan darah ya.
tekanan darah berapa, kemudian nadinya berapa, kemudian kalau misalnya dia ini ya tekanan darah, kemudian nadinya sama perfusinya, apakah dia hangat. Kalau misalnya dia tekanan darah sistolnya kurang dari 90, kemudian nadinya lebih dari 120, dan perfusinya dingin, maka berarti kemungkinan dia mengalami kehilangan 1.200 cc cairan darah, maka perlu diinfuskan sebanyak 2.500 sampai 5.000 cc. Jadi begitu cara bacanya ya. Nah, ini untuk tanggung jawab perawat, yang pertama adalah untuk mengetahui dulu jenis cairan apa yang diberikan kolaborasi. Jadi tadi ya, untuk yang pertama kita bisa berikan yang bersifat isotonis dulu atau yang kristalloid dulu, baru kita bisa berikan yang bersifat koloid untuk mempertahankan cairan supaya tetap ada di dalam ruangan intravaskuler. Kemudian tentang laporan, pemantauan ini juga penting ya, jadi nanti juga harus kita lakukan pelaporan secara berkala. Misalnya kalau pasien ini benar-benar kritis, kita bisa lakukan pelaporan setiap 15 menit sekali. Kemudian untuk fluid challenge-nya bagaimana? Nah, ini yang penting kita bagaimana memberikan infus itu dengan kanul yang besar dulu. Jadi berikan infus dengan kanul yang ukurannya besar. Misalnya kalau perlu ya bisa diberikan dengan ukuran yang 12. Kemudian hindari untuk menyarankan pemasangan central line sebagai yang pertama. Jadi memang untuk pemasangan infus itu kita utamakan yang paling perifer dulu. Kita cari dulu yang di radialis nggak bisa, berarti bisa pindah ke yang di brachialis, baru pindah ke yang di sentral atau yang di vena sentral, vena cava ya. Kemudian pilihan cara yang tepat sesuai dengan kondisi pasien, kemudian pilihan continue respon terhadap terapi, respon yang apa yang dimaksud di sini ya tadi ya, tekanan darah, kemudian nadi sama perfusi pasiennya. Kemudian kehadiran dokter ini juga penting ya. Yang perlu didokumentasikan apa? Yang pertama adalah tanda dan gejala klinisnya pasien. Tadi kalau misalnya dia memerlukan cairan tambahan, berarti apa yang membuat kita mengambil keputusan dia perlu diberikan cairan. Saya tadi ada penurunan perfusi, ada penurunan tekanan darah sistol, ya, kemudian penurunan pulsnya atau nadinya. Kemudian berikutnya adalah hasil pemeriksaan laboratorium, jangan lupa didokumentasikan karena ini juga dapat menjadi landasan kita untuk menghentikan atau mungkin meneruskan terapi cairan. Kemudian intervensi yang kita lakukan juga tadi misalnya sudah diberikan infus apa, kemudian diberikan pemasangan infus nomor berapa, dan apa reaksi pasiennya. Jangan lupa dilakukan dokumentasi. Kemudian pengkajian ulang setelah resusitasi. Nah ini yang paling penting tadi ya, paling tidak ada 3 hal yang kita laporkan. Tekanan darah, nadi, dan perfusi. Kemudian obat yang diberikan apa? Misalnya diberikan tambahan dopamin untuk meningkatkan kontraksi jari jantungnya. Sebentar, nak ya. Keren tiket. Ya, nah kemudian kapan resusitasi itu akan dihentikan? Jadi ini namanya endpoint of fluid resusitasi. Jadi ini adalah pedoman untuk kita menghentikan resusitasi. Jadi bagaimana? Yang pertama adalah perfusi back to normal. Normalnya bagaimana? Berarti normal perfusi itu adalah hangat, kering, dan untuk perfusi itu berarti dia harus hangat dan kering ya. Kemudian untuk tekanan darah harus untuk sistolnya harus berada di sekitar antara 90 sampai 100 mm raksa. Jadi misalnya waktu kita mau memberikan cairan tadi dia tensinya sekitar 80, berarti kalau tensi sudah sampai 90 bisa kita hentikan tensinya. Kemudian yang ketiga adalah urin produksi berapa? Urin produksi harus berada di sekitar 1,5 cc per kg badan per jamnya. Nah ini yang menjadi patokannya bukan normal BP atau bukan bukan tekanan darah normal, karena nanti kalau tekanan darah normal itu dapat meningkatkan risiko rebleeding ulang, karena tekanan darah nanti semakin meningkat tekanannya, nanti dampaknya clotting atau mungkin pembekuan darah yang sudah terjadi sebagai dampak dari inflamasinya atau perdarahannya dapat bocor lagi, akibatnya bisa menurunkan meningkatkan perdarahan ulang, rebleedingnya ya. Oke, sudah selesai materi dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah ada pertanyaan sampai sini untuk resusitasi cairan? Sebentar.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Kakak sudah jelas. Jadi poin penting untuk resusitasi cairan di sini sebenarnya kita harus tahu dulu. Pasien ini apakah mau diberikan cairan itu untuk tujuannya resusitasi atau untuk maintenance. Nah, kalau resusitasi berarti kita perlu tahu dulu kira-kira dia kehilangan cairannya berapa banyak, kemudian kita bisa menghitung IWL sama urin output-nya, kemudian baru kita bisa berikan cairan apa yang tepat dan berapa jumlah yang tepat. Kemudian kalau misalnya dia untuk maintenance, berarti dia sesuaikan dulu dengan IWL sama urin output-nya. Nanti kalau misalnya pasien sadar, berarti kita bisa bagi dua. Berapa banyak yang untuk per oral, diberikan per oral, atau mungkin berapa banyak yang bisa diberikan melalui intravena. Oke, begitu ya. Gitu. Oke, sudah, kita aja. Oke, dari saya ini dulu untuk materi hari ini.